Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinka Sari dari kelompok 2 program studi studi agama-agama. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang bertemakan kontak persentuhan Islam dengan filsafat Yunani. Di sini saya akan menyampaikan bagian yang ketiga, yaitu tentang pandangan filsuf Islam terhadap filsafat Yunani. Yang sama-sama kita ketahui, filsuf Islam itu begitu banyak. Di sini saya akan menyampaikan 3 saja yang terkenal dan menurut saya bisa mewakili beberapa filsuf yang lainnya. Yang pertama yaitu Al-Kindi, yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imran ibnu Ismail al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Beliau ini peletak dasar pertama pada filsafat Islam. Beliau lahir sekitar 1 dasawarsa sebelum Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sekitar pada tahun 801 Masehi. Masa kecil beliau ini sangat suka membaca dan gemar mempelajari ilmu pengetahuan, sehingga beliau bukan hanya dikenal sebagai penerjemah kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, tetapi beliau juga dikenal sebagai ahli pada bidang ilmu kalam. Selain seorang filsuf, beliau juga ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau membagi pengetahuan ke dalam 2 bagian, yaitu pengetahuan ilahi atau pengetahuan yang langsung Nabi dapat dari Allah lalu disampaikan kepada umatnya, yang didasari oleh kepercayaan. Dan yang kedua yaitu pengetahuan manusiawi atau biasa kita sebut dengan filsafat, yang didasari dengan pemikiran. Filsuf yang kedua yaitu Al-Farabi, atau bernama lengkap Abdul Nazir Muhammad Al-Farabi. Beliau ini lahir di Wasij, di sebuah desa di Farab, Transosania pada tahun 870 Masehi. Sejak kecil beliau juga gemar membaca. Banyak bahasa yang dikuasainya seperti bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Pada usia 40 tahun beliau meninggalkan negerinya dan menuju ke kota Baghdad, yang pada saat itu merupakan kota ilmu pengetahuan dan pusat pemerintahan. Di kota inilah beliau mulai belajar ilmu mantik atau yang disebut dengan ilmu logika dengan Abibis Mata Ibnu Yunus. Butuh waktu 20 tahun untuk beliau selesai menulis dan membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani. Dan sekaligus ia juga mengajar di sana. Dalam buku terakhirnya, yaitu yang berjudul Ihsa'u al-Ulum, beliau membicarakan macam-macam ilmu dan bagian-bagiannya seperti ilmu kalam, ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu matematika, dan ilmu yang lainnya yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Tetapi beliau menambahkan dua ilmu yang merupakan ilmu-ilmu keislaman yang mendapatkan perhatian besar pada masa itu, yaitu ilmu kalam dan ilmu fikih. Filsuf yang ketiga yaitu Ibnu Rushd, atau yang bernama lengkap Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah. Karena dari kalangan ulama, sejak kecil beliau ini sangat tekun belajarnya, dan dikhususkan untuk belajar agama Islam, terutama ilmu fikih dari ayahnya, sehingga beliau telah mampu menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik pada usia muda. Di samping itu beliau juga mempelajari sastra Arab, tapi yang ditekuni oleh beliau ini pelajaran agama Islam. Namun ia juga diberikan perhatian khusus pada pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.